Jemaat kekasih Kristus, selamat bertemu kembali di dalam penyembahan kita pada hari ini. Kita bersyukur walaupun kita diliputi oleh pandemi COVID-19, kita bersyukur kita semua tetap sehat dan bahkan kita bersyukur kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan Dia dan menerima berkat dari firman-Nya pada hari ini. Kita akan mengawali seluruh penyembahan kita pada hari ini. Kita membacakan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-13. 1 Tawarik pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya silakan seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang mulia, Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami sebagai jemaat-Mu. Pada hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan sajalah kami sebagai jemaat Tuhan diberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan sembah bakti kami di rumah kami masing-masing. Oleh karenanya, berkatilah kami sekalian, berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan mengarahkan seluruh penyembahan ini, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi, kami semua diberkati, Tuhan dimuliakan atasnya. Dari awal hingga akhir penyembahan kami, hamba persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang layak menerima pujian. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan pada saat ini kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan.
kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Jemaat Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Siran STH. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera disampaikan buat kita sekalian pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya mau kita belajar daripada firman Tuhan sehubungan dengan kebangkitan Kristus daripada kematiannya. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus 15 ayat 3, ayat 4, ayat 12 dan ayat 13 saya baca. Yang berbunyi demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi bila mana kamu beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami baca, dan kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, agar supaya mereka juga dapat diberkati Tuhan lewat daripada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Berbicaralah, hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Yesus Kristus kasihi, jemaat Tuhan GKI Tanjung Lapang yang berbahagia, kasih karunia Allah menyertai kita semua, dan selamat merayakan Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan." Dan itulah hari kebangkitan bagi kita semua orang percaya. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Itu satu paket yang kuat
dari kelahiran sampai kepada kenaikannya. Itulah satu paket. Kristus adalah bangkit daripada kematiannya. Puji syukur kita kepada Tuhan, sehingga orang percaya memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Yesus Kristus, berdasarkan kebangkitannya dari antara orang mati. Iman kita hidup, iman kita kuat, iman kita teguh, dikarenakan karena Kristus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Yesus Kristus kasih. Sekarang bagaimana kita menanggapi daripada kebangkitan Kristus itu? Apa kita sama seperti yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Atau bagaimana? Atau biasa-biasa saja? Kalau kita menanggapi berita kebangkitan itu, bukan berita yang besar, bukan berita yang ajaib, atau bukan berita yang utama dalam kehidupan kita, maka kebangkitan Kristus itu tidak ada dampaknya bagi kita. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus. Lalu sudut pandangan yang bagaimanakah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita menanggapi daripada kebangkitan Kristus, agar hal itu membawa dampak dalam kehidupan kita, agar supaya kita tetap percaya benar-benar bahwa Yesus Kristus telah bangkit daripada kematiannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang Yesus Kristus kasih, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan buat kita jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus menyelesaikan semua masalah manusia. Timbul pertanyaan, masalah apa itu yang diselesaikan Yesus Kristus? Masalah yang terbesar dalam kehidupan manusia adalah masalah dosa. Dosa inilah yang menghambat daripada kehidupan kita untuk datang kepada Dia. Oleh karena itu Bapak sekalian Yesus Kristus, dosa yang berdampak maut bagi kita perlu dilenyapkan daripada kehidupan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, akibat dosa maka Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden. Sesuai firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan lain berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada yang seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Atau artinya, orang mengikuti kehendak diri sendiri. Dia tidak lagi mau ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah di luar dosa adalah masalah biasa yang dikategorikan beridentitas rendah dan mempengaruhi kekekalan manusia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan ini pasti ada banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Mengapa? Karena sudah tertulis dalam firman Tuhan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti orang upahan? Ayub pasal 7 ayat 1. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita harus siap untuk menghadapi berbagai gumulan dan persoalan-persoalan hidup. Persoalan apa itu? Persoalan di dalam rumah tangga pasti kita alami dan kita pasti hadapi itu. Persoalan di tempat pekerjaan kita juga pasti alami itu. Persoalan di dalam masyarakat itu juga kita pasti akan alami. Dan persoalan dalam gereja pun pasti kita alami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Itu kita menghadapi pencobaan-pencobaan, itu hanya pencobaan biasa. Tidak dapat melampaui daripada kemampuan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau persoalan dosa manusia yang
terbesar bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat daripada kebangkitannya. Apalagi masalah dosa yang tidak seberat itu pasti akan diampuni oleh Tuhan. Yang penting kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, masalah yang ada di hadapan kita sudah diselesaikan bersama dengan kebangkitan Yesus. Tetapi kita melupakan, jangan kita melupakan berita besar kebangkitannya, maka kita tidak mengambil kemenangan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita melupakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak mendapat sesuatu pun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita sebagai jemaat Tuhan berjuang dalam hidup ini. Kita akan menyampaikan berita kebangkitan Kristus kepada orang lain. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan harapan dalam kehidupan orang percaya. Paulus bersaksi di hadapan mahkamah agama bahwa sesudah kematian ada kebangkitan, dan inilah harapan orang percaya, kebangkitan yang diharapkan oleh orang percaya. Itu sebabnya setiap orang yang mati dalam Tuhan pada suatu saat nanti dia akan dihidupkan atau dibangkitkan daripada kematiannya. Jika ada kebangkitan berarti ada kehidupan. Kalau ada kehidupan otomatis ada harapan. Harapan apa? Harapan hidup yang kekal. Orang percaya mengimani bahwa Yesus akan kembali ke dunia ini pada kali yang kedua di atas awan-awan, dan itu adalah harapan yang sedang kita nantikan. Suatu Seleka pasal yang keempat ayat 17. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali membawa kamu ke tempat itu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, dia pergi duluan menyiapkan tempat bagi murid-muridnya atau bagi semua orang yang percaya, yaitu sorga yang mulia. Inilah harapan orang percaya. Berarti dunia tempat kita tinggal ini hanya sementara saja. Tempat transit yang pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita di surga. Orang-orang yang benar-benar memiliki kuasa kebangkitan dalam hidupnya, ia akan menjalani kehidupannya dengan bergairah, bersemangat, antusias, dan tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut, tetapi selalu optimis, sebab ia memiliki harapan kepada Kristus yang bangkit itu. Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus kasih, ratapan 3 ayat 3 berkata, Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Hidup itu adalah anugerah Tuhan, anugerah yang terbesar dan tidak ada bandingnya, dan harus dibayar mahal dengan kebangkitan Kristus. Daud berkata, Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Mazmur 71 ayat yang kelima. Bapak Ibu sekalian Yesus, setiap orang yang percaya pasti berharap tentang kehidupan dalam hidup ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan Yesus Kristus kasih, hal yang ketiga, kebangkitan Kristus mengimplikasikan kepada suatu tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita sama-sama tahu bahwa kata pergi adalah kata kerja aktif yang menunjukkan suatu tindakan yang harus kita kerjakan, mengandung perintah yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Jemaat Tuhan Yesus Kristus kasihi, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya sudah pernah khotbahkan tentang Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Ini adalah tanggung jawab kita semua yang percaya kepada kebangkitan Kristus, bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memerdekakan manusia dari dosa. Beritakanlah kabar baik ini untuk anak-anakmu. Beritakanlah kabar baik ini untuk saudara-saudaramu. Beritakanlah kabar baik ini untuk teman sekerjamu, bahkan di mana saja saudara berada. Jadi, jadilah saksi Kristus dalam hidup ini. Rasul Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang tertulis, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya kita harus menjadi teladan dan contoh di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Yesus yang dikasihi Kristus, kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah lama percaya, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, agar supaya lewat daripada hari Paskah ini kita boleh dapat memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Karena itu, sebab itu, marilah kita menghayati dan merenungkan betapa hebatnya, ajaibnya kuasa kebangkitan Kristus bagi kita semua. Segala persoalan dosa kita semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada waktu dia bangkit, dia sudah menghancurkan kuasa iblis itu, dan dia sudah menang. Karena itu, Bapak Ibu sekalian Yesus, hanya dalam tangan Yesus saya ingin memberikan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Dia untuk pergi untuk memberitakan Injil atau menjadi saksi Kristus. Itu ditujukannya buat kita semua. Karena itu pada pagi hari ini kita bersyukur, terima kasih. Sekali lagi saya katakan, kita bersyukur dan terima kasih. Allah kita adalah Allah yang sudah bangkit daripada kematiannya. Sekalipun dia ada beberapa hari di dalam dunia pada saat itu 40 hari. Tapi kita percaya pada suatu kelak nanti dia akan naik ke surga. Karena itu, Bapak Ibu sekalian Yesus Kristus, mari kita mengambil tanggung jawab ini untuk memberitakan berita keselamatan, berita Kristus bangkit, dan berita kemenangannya kepada orang lain, agar supaya orang lain juga akan menikmati berkat daripada Allah sendiri. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Salam, kiranya Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dapat mendengar sedikit firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus, tentang kemenangan Kristus yang telah mengalahkan dunia ini. Dan kami percaya setiap kami pun juga nanti akan bangkit bersama dengan Kristus untuk masuk tempat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu sorga yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan persembahan kita. Sambil persembahan kita jalankan, mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 265. Kasihnya Tuhan Allah. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan. Tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah tahta dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoa minta
tetap Kidung Saleh. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasihmu, laut dawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Selanjutnya kita akan berdoa, doa syafaat, sekaligus persembahan dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Rusli Rining MTH. Dipersilahkan. Jemaat kekasih Kristus, kita sungguh bersyukur karena kita telah mengikuti seluruh acara penyembahan kita pada hari ini dan bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Oleh karenanya, mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Allah yang telah hadir di dalam penyembahan kami pada hari ini. Kami bersyukur karena kami dapat memuji-muji Engkau lewat pujian kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberi kekuatan bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Kami memuliakan Engkau karena Allah kami, Yesus Kristus telah bangkit, menjadi jaminan kemenangan bagi kami sebagai orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur pada hari ini, karena berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami sebagai jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan telah mempersembahkan persembahan untuk melayani Engkau. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan ini kami semua juga dapat menikmati berkat Tuhan. Dan kami terus melayani Engkau lewat persembahan-persembahan kami. Kami juga bersyukur karena pada 1 minggu ini ada beberapa anak-anak Tuhan telah berulang tahun. Kami bersyukur bagi mereka yang berulang tahun kelahiran. Biarlah di dalam anugerah Tuhan menolong dan memberkati mereka 1 tahun lagi ke depan ini. Sukacita Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, Tuhan selalu anugerahkan bagi mereka. Kami juga bersyukur bagi mereka yang berulang tahun pernikahan. Kami memuliakan Engkau untuk keluarga yang rukun Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Berkatilah kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Hari-hari ke depan ini, mereka terus menikmati sukacita Tuhan. Kebersamaan di dalam rumah tangga mereka. Mereka menjadi pasangan yang terus memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami berdoa, mungkin ada anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Allah yang mulia, darah Yesus yang telah tercurah bagi kami, bukan hanya menyucikan kami dari dosa-dosa kami, tetapi darah itu juga membawa kesembuhan bagi penyakit jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah mereka, kuatkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa, mungkin ada anggota jemaat Tuhan yang bergumul tentang ekonomi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber segala berkat, Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah masalah ini dapat teratasi di dalam anugerah Allah. Bapa, secara khusus hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kondisi kecemasan terhadap virus corona ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Janji Allah melindungi orang yang takut akan Engkau, orang yang setia dan bersandar kepada Tuhan. Lindungilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jauhkanlah dari tertularnya dengan virus corona ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja Tuhan, gereja Kemah Injil. Tuhan Engkau terus tolong. Biarlah dalam kondisi kecemasan terhadap virus corona ini, kami sebagai gereja Tuhan tetap menyatakan kasih Allah kepada orang yang memerlukannya. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja kami dari tingkat pusat, wilayah-wilayah, daerah-daerah, bahkan ke jemaat-jemaat. Tuhan memberkati dengan anugerah-Mu. Kami secara khusus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Ketua Daerah, Bapak Pendeta Charles, bersama dengan istri, Tuhan menolong, memberkati. Segera pulihkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka segera kembali untuk melanjutkan pelayanan mereka sebagaimana yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga hadir di dalam seluruh upaya yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara ini untuk mencegah merebaknya tertular dengan penyakit corona ini. Tuhan memberkati. Berkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Dimuliakan Engkau atas semua yang Tuhan lakukan. Baik terhadap gereja Tuhan, bahkan juga terhadap negara ini. Kami bersyukur karena kami telah melaksanakan penyembahan ini. Kami memuliakan Engkau atasnya. Hamba percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberkati seluruh jemaat Tuhan dan telah meneguhkan dengan kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan memohon berkat-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pemeliharaan, tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebusnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat teduh selesai. Demikianlah penyembahan kita pada hari ini, jemaat kekasih Kristus. Tuhan dimuliakan, jemaat diberkati. Selamat siang, shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.